cari gacoran 500.000 full set Jawara yang dasar raiso ngono ki Mas. Dia itu makan extra foodingnya nggak macem-macem kok Mas. Cuman jangkrik doang. Nggak dikasih kroto, nggak dikasih Hongkong, ular, Hongkong pun tidak, hanya jangkrik 2 ekor. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai membuat burung menjadi juara. Oke Bolo, kali ini Babehen kedatangan seorang komika. Saya menyadari ya, ini ternyata saya tuh nggak mengalami kebotakan dini, tapi saya tuh mengalami perluasan wajah. Ini nyasar ke kandangnya Babehen. Dia juga ternyata penghobi burung. baru penghobi burung baru. Penghobi burung baru. Inilah namanya Mas Toro, finalis Suca Sucampat. Indosiar. Selamat malam Mas Toro. Selamat malam. Iya, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pusing. Alhamdulillah. Tadi habis gantang nggak poin. Kondangan lagi bersama teman-teman. Oke, jadi donatur berarti ya. Donatur. Oke. Ini ada acara apa nih kok gerbek kandangnya Babehen nih? Makasih banget loh udah datang ke kandangnya Babehen nih. Iya, sama-sama Babehen. Oke. Kesini karena pengen berguru. Waduh, berguru. pengen tanya-tanya soal perawatan burung. Ini saya kan pelihara cendet ya. Ya. Nah, cendet saya tuh kebetulan dulu beli cuma ngawur 500.000. Kok jadinya bagus? Jadinya bagus, terus digantang. Kok mau jalan nih? Wah, poin dong berarti. Poin Ya. itu poin pertama. Main ganteng pertama dapat nomor 2 atau 3, terus Lapres. Istimewa. Lapres dapat nomor 2, Mas. Wah, istimewa dong. Istimewa. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata agak rumit juga. Sebagai seorang komika yang nulis materi mumet, pusing, iki ngumano ya mah mumet iki aku iki. Pengennya seneng-seneng toh, gitu. Oke. Kalau untuk merawat burung apapun ya, tapi kalau saya kan cendet, biar bisa stabil juaranya. Ya. Itu gimana kuncinya? Oke. Nah, gini, kalau mau diceritakan panjang Mas Toro sebetulnya. Jadi, kita ambil poinnya nih. Kalau kita mau ngambil burung yang bagus atau kualitas, intinya sebetulnya adalah ada minimal 3 syarat yang harus ada dari burung itu. Yang pertama, burung harus sehat secara fisik. Siap. Ya, komplit ya. Dari mulai fisiknya, kakinya, pokoknya sehat semua. Matanya dan juga paruhnya, pokoknya secara fisik harus sehat. Itu yang pertama. Karena nggak ada cerita burung tidak sehat, kok bunyi itu tidak ada cerita. Oh, ya. Gitu. Jadi syarat yang pertama itu harus sehat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, burung itu harus cerdas. Cerdas dalam artian dia pernah les di Primagama ya? Ya, setidaknya paling kuliah di UGM lah. Gitu. Oke. Dia harus cerdas. Kenapa cerdas? Burung cerdas itu kalau kita masterin, burung apapun, kita isi dengan masteran apapun, dia mudah nangkep. Gitu. Jadi kalau misalnya itu burung sudah cerdas duluan, kita masterin apa aja, dia nangkepnya lebih cepat. Walaupun dia sudah dewasa. Walaupun sudah dewasa. Oh, berarti pernah ada di konten, ada video di TikTok itu, cendet suara starter motor. Nah, itu Itu cerdas atau goblok itu ya? ya, cendet suara starter motor bisa juga karena terbiasa kenal starter motor kan bisa gitu. Itu yang kedua. Yang kedua cerdas, oke. Yang ketiga itu volumenya dahsyat. Jadi memang harus punya volume tinggi. Volume tinggi itu saya sering dengar dari teman-teman, ngeristal itu termasuk bukan? Ngeristal suaranya? Enggak. Kristal itu bisa dalam bentuk masteran. Oh, Gitu. Jadi burung itu ngerol, ngeristal, kemudian ngetem, itu kan masuknya ke burung itu cerdas atau tidak sebetulnya. Gitu. Nah, ketiga ini kan
ini tidak bisa kita bentuk atau tidak. Ini ketiga syarat ini adalah bawaan, Mas. Dari kecil berarti ya? Ya, ini bawaan nih. Nah, ini tidak bisa kita bentuk. Ya. Gitu. Kita nggak bisa bentuk kalau memang dia suaranya kecil dari kecil, memang karakter dari bawaannya itu dia suaranya volumenya tidak dahsyat, ya volumenya segitu-gitu aja. Untuk kita genjot supaya suara atau volumenya tinggi, nggak ada obatnya itu. Kalau ada yang bilang ada obat untuk menaikkan volume, bukan menaikkan volume, itu hanya membersihkan suaranya. Oh, gurah itu Supaya tidak serak, gitu. Iya, Gitu. iya, Tapi iya. kalau volume besar, itu gawan bayi, Mas. Gitu. Kalau ketiga syarat ini sudah terpenuhi, fisik udah sehat betul, kemudian burung itu memang cerdas, volumenya juga dahsyat, maka selanjutnya itu tergantung perawatan. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau nek manuk cerdas ya di masteri apa wae kita masukin pengkek lah, kita masukin cililin lah, kita masukin kapas tembak dan burung master-master lainnya, dia akan cepet nangkep. Nah, untuk mendapatkan burung jawara atau pendekar di gantangan, caranya dua. Yang pertama, tuku sing wis dadi. Nah, kuwi. Itu seperti di belakang kamera tuh ada teman kita yang anu ape jawara takoni dijual nggak Mas? Ya, ngono kuwi. Tipe gitu. Oke. Ya, makanya kan di gantangan banyak sekali nih yang juara satu nih, jadi inceran nih ya, atau terus langsung dideketin. Dagangan bukan Mas. Nah, gitu. Ya, itu lebih simpel, artinya kita beli burung yang memang sudah betul prestasi. Siap. Cuman kekurangannya adalah kita harus merogoh kantong lebih dalam. Betul. Karena tidak ada cerita burung prestasi kok harganya murah tuh nggak ada. Ya, teman-teman yang mungkin sering komen di Facebook, cari gacoran 500.000 full set jawara yang dasar iso ngono ki Mas. Angel. 500.000 nek pentet yo bahan, apa nih murah trotol sayur. Murah trotol sayur. Ya, itu. Makanya ono istilah ono rego ono rupa. Betul. Gitu. Setuju. Nah, kenapa burung prestasi itu mahal? Karena mereka membuat untuk menjadi prestasi itu butuh perjuangan yang panjang. Ya. Gitu. Apalagi itu cara pertama tuh ya. Yang pertama itu, Nah, itu mahal gitu berarti kan. Intinya intinya larang. Tapi nih kayak jenengan mah ya sekali stand up aja cukup lah buat beli burung prestasi 10. Sekali stand up dan mau stasiun pisan ya cukup. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita membuat sendiri. Oh, Ya, jadi kita belinya bahan. nggak harus ternak ya? Tidak harus ternak. Oke. Kita beli bahan dari peternak. Kalau memang misalnya ada, sebaiknya itu dari peternak. Kenapa dari peternak? Kalau dari peternak setidaknya kita tahu nasabnya, silsilah terahnya, indukane. Nah, indukane koyok ngopo toh? Yeah. Kita kalau udah kalau trotol kan pertanyaannya akhirnya kemudian isane ngerti trotol kuwi volumenya gede, kemudian volumenya dahsyat atau kemudian dia itu cerdas atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dari indukannya. Iya. Nah, jadi dari indukannya kita bisa lihat, oh indukannya volumenya dahsyat. Dengan harapan kemungkinan besar, persentasenya akan lebih besar bahwa anaknya itu juga volumenya akan dahsyat juga. Berarti Gitu. kalau misalnya kita beli burung bahan yang trotol ya, misalnya murah ya, berarti misalnya di Facebook atau di manapun itu online, kita harus tanya, boleh lihat video indukannya nggak gitu? Ya. Harus ya gitu ya? Ya. Kalau memang itu mau dipersiapkan untuk gantangan, itu satu hal yang wajib kita tanyakan. Dan seharusnya yang memproduksi saya punya ternakan itu bisa ngirim juga harusnya. Iya dong. Ya dia kalau misalnya nggak kirim dengan harga yang mungkin ya pasti akan beda harganya ya dengan Om Yoan atau dengan yang tidak berterah prestasi itu juga akan beda harganya pasti gitu loh. Makanya kita beli terah yang betul-betul si burung itu punya satu terah indukan yang bagus gitu.
Nah, untuk membuat cerdasnya itu kita bisa tambahin perawatan, Mas. Tapi sejak dini, nek wis tuwa yo angel gitu loh. Pakai apa itu perawatan itu? Misal pada saat masih diloloh, masih kecil, itu kecerdasan nutrisi untuk otak itu kan DHA sama omega, Mas. Adanya di minyak ikan. Nah, pada saat kita ngeloloh, kita tambahin, kita infuskan minyak ikan itu. Bisa lewat jangkriknya, bisa lewat pur pada saat ngelolohnya. Sehingga harapan kita si burung itu bisa cerdas dan mudah menangkap masteran-masteran yang akan diisikan sama calon pendekar kita itu, calon jagoan kita itu. Gitu, Bang Toro. Berarti minyak ikan itu ngasihnya setiap hari sampai jangka waktu kapan itu? Minimal paling tidak pada saat dia ngeloloh kemudian sampai dengan trotol lepas loloh masih kita teruskan itu sampai pastol, Mas. Mutasi ya? Iya. Sampai dia pastol, sampai dia mutasi. Jadi sampai dia mutasi itu dia udah otak tuh udah terisi, sudah dianggap cerdas kayak gitu. Yang lain setelah itu monggo tinggal kita bikin settingan supaya dia untuk burung di gantangan bisa nagen, kemudian bongkaran isian bisa keluar. Nah, itu masuknya ke settingan tuh, kerawatan tuh itu. Menaikkan birahi sama emosinya. Nah, itu masuknya sudah ke settingan rawatan gitu. Tapi kalau burung cerdas, volume dan juga fisik itu bawaan, Mas. Jadi nggak ada cerita kalau kemudian ya maaf kita beli burung satu ombyoan atau burung yang murah yang sudah pastol atau yang sudah bodol atau sudah mabung dengan harga yang murah, volumenya kecil, kemudian kita genjot jadi volume besar, itu nggak ada cerita, Mas. Gitu. Karena pada dasarnya misalnya kalau kayak burung kacer atau burung murai, itu pada dasarnya kan dia sudah punya satu mental fighter nih. Ya kan dari awal. Cuman gimana caranya kita merawat si burung itu tidak ngedrop mentalnya dari 0 sampai nanti akan digantang, itu jangan sampai dia itu ngedrop. Karena ketika dia sudah pernah ngedrop, pasti akan ada trauma. Gitu. Caranya gimana melatihnya? Ya bisa kita ajak main. Maksudnya dijajak main, dijak dolan neng gantangan ADW, dolan neng gantangan neng rasa digantang. Jadi hanya kita bawa aja burungnya, kemudian nggak usah dibuka kerakapnya, taruh aja di situ. Dia denger burung banyak yang satu jenis sama dia itu, kemudian dia mau bunyi nggak nih? Gitu. Oh ternyata mau bunyi nih. Diemin aja sekali, 2 kali. Terus pada saat selanjutnya misalnya kita buka kerakapnya, masih mau bunyi nggak? Masih mau bunyi, ya biarin aja. Sampai nanti di usia yang mapan, baru kita mulai gantang dari mulai latberan. Atau di track antara 1 burung dulu, 2 burung dulu. Nah itu cara melatihnya seperti itu. Gitu. Jadi mental masih bisa dilatih, Mas Bos. Gitu. Nah kemarin, pentetnya juga udah bagus kan? Petet bagus, tapi mungkin nggak pernah diajak jalan-jalan tuh loh. Nah, bisa itu salah satu faktornya mungkin ya. Nggak pernah diajak jalan-jalan, terus bayanganmu kan, wah gimana udah bagus ini. Ya mau neng omah dikerodong. Ya. Terus pada akhirnya burung itu takut sama kendaraan. Nah. Padahal dulu di tempat sebelumnya, burungnya dicantolin ini Mas, dicantolin di samping di atas rumah, di lantai 2, terus di pinggir jalan. Harusnya nggak takut ya. Harusnya tidak takut. Nggak takut, tapi karena setahun ini di rumahku, berubah perawatannya. Ternyata takut sama burung. Kondisi kayak burung cendek itu namanya subasa ya. Kondisi ini tuh agak susah tuh. Kita bawa burung itu di pinggir jalan, suara getaran mobil itu, wah grabekan. Ngelabak dia. Ya. Nah itu memang juga butuh latihan. Latihan ya. Ya memang butuh dilatih, diterapi pelan-pelan, butuh treatment pelan-pelan. Atau gitu kata teman-teman, yo nek misalnya burung memang kayak gitu, ya udah jangan dipaksakan untuk diajar gitu. Ya. Cari tempat sepi itu kan. Makanya betul. Nek poinnya cuma tempat itu aja, tempat lain. Ya sebetulnya masih bisa diterapi kayak gitu tuh masih bisa diterapi, Mas. Tapi yang jelas gini,
Ada satu, pada saat dulu saya pernah mengunjungi salah satu jagoan gantangan, itu membuat burung juara itu tidak terlalu sulit. Bukan berarti nggak sulit ya, tidak terlalu sulit. Kalau kita tahu caranya. Ya, itu tidak terlalu sulit membuat burung itu menjadi juara. Yang sulit itu adalah membuat burung itu konsisten dan stabil menjadi juara terus. Betul. Nah, itu yang sulit. Gitu. Nah, intinya apa? Intinya adalah perawatan konsisten. Ya, gue. Nah, itu. Jadi dulu ada, kalau pernah dengar mungkin ya, tapi beliau navigatornya veteran, beranjangan, burung beranjangan. Oh, beranjangan. Nah, itu udah termasuk legend dia. Kenapa dia legend dan sangat tinggi banget bendera namanya gitu loh? Karena di setiap lomba manapun dia stabil, selalu dapet terus, selalu menang terus, gitu, selalu dapet terus. No. Karena perawatannya konsisten. Konsistensinya. Dan dia tipe burung yang tidak sulit. Artinya tuh ternyata settingannya ketemunya sama pakan bijian. Dan itu ketemu stabil. Cuman yang paling sulitnya adalah konsistensinya pada saat perawatan. Karena dia biasa dikasih jangkrik itu misalnya jam 7. Itu jam 7 terus. Kalau kemudian nanti dikasihnya jam 9, itu akan rubah dia nih. Waduh. Pantes. Nah, itu tadi. Jadi konsistensi itu juga penting. Jadi kita bisa membentuknya tuh. Gitu. Berarti tadi 3 poin yang bisa jadi pegangan orang untuk mendapatkan burung gacoan yang jawara. Yang pertama adalah apa tuh? Sehat fisik. Sehat fisik. Yang kedua dia cerdas. Yang ketiga volume dahsyat. Nah, kalau gaya itu bisa disetting. Birahi emosi itu tergantung perawatan gitu. Tapi dasarnya 3 ini. Kalau 3 ini sudah terpenuhi, tinggal kita nih nanti mainnya gimana nih gitu. Makanya mereka kayak dulu yang legend tempatnya Om Andi Dong. Dulu itu legend banget tuh. Punya suara sakti itu. Om Andi Dong tuh suara sakti. Itu beliau juga total dari nol, mulai dari pastol dia mulai setting. Nah, dari trotol bahkan mungkin dia sudah mulai disetting tuh, gitu. Dan dengar-dengar nih, Mbak Behen ini itu punya produk anakan dari Hanuman ya? Ya, Hanuman. Ini katanya cerdas. Ya, alhamdulillah. Sudah dititipkan, disekolahkan, sudah mulai ngeriwek dan ngelagu. Ya, alhamdulillah. Bahkan saking cerdasnya bisa menirukan lagu Sheila on 7, teman-teman. Saking cerdasnya. Dewa 19. Dewa 19 bisa ini. Tunggu tahun depan di Piala Raja. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya, amin. Jadi, mungkin itu ya. Oke, terima kasih banget atas kedatangannya, Bang Toro. Saya praktekkan. Oke. Saya ngedoli manuk-manuk bosok saya. Pokoknya sukses lah. Amin. Matur nuwun bala-bala. Terima kasih sekali kedatangannya Mas Toro. Video kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Para master, kalau ada masukan monggo di komen-komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tekan juga loncengnya supaya selalu dapat notifikasi ketika Mbak Behen membuat satu video. Lancar ya, keren. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.